tidak baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sumber kehidupan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada teks laporan investigasi, yang kedua ada operasi hitung bilangan pecahan biasa, dan yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tujuan yang pertama, siswa mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks laporan investigasi. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan operasi hitung dalam bentuk bilangan pecahan secara tepat dan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif secara tepat dan tepat. Yang pertama, saya akan menyampaikan teks laporan investigasi. Teks laporan investigasi adalah teks laporan yang disusun berdasarkan temuan-temuan fakta yang dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Kuat dan lemahnya isi laporan investigasi dibuat tergantung dari proses pencarian data dan keterangan yang dikerjakan di dalam pengamatan, wawancara, dan studi pustaka. Di dalam teks laporan investigasi ada struktur-struktur yang kalian harus ketahui. Yang pertama ada judul. Judul adalah kepala laporan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai laporan investigasi. Yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan adalah benda yang digunakan untuk pembuatan teks laporan investigasi. Yang ketiga, ada informasi umum, merupakan informasi yang bersifat umum dari objek investigasi. Yang keempat, ada fakta-fakta dari yang dikumpulkan. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi, sedangkan data adalah catatan atas kumpulan fakta. Yang kelima adalah kesimpulan. Pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan, pendukung mengenai tanggapan suatu objek investigasi. Kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa investigasi. Dalam bahasa Indonesia, kesimpulan bisa merupakan rangkaian kalimat fakta yang diberi pendapat. Ini ada contoh sebuah artikel. Mari kita temukan judulnya. Di sini ada bagaimana jagung berkembang biak. Ini adalah judulnya. Dan yang kedua alat dan bahan. Alat dan bahan itu ada buku, alat tulis, dan buku referensi atau lainnya. Yang ketiga informasi umum. Informasi umum adalah paragraf yang pertama. Ini adalah informasi umum. Yang keempat adalah fakta-fakta. Untuk paragraf 2 dan 3 ini adalah fakta-fakta teks laporan investigasi. Yang kelima adalah kesimpulan. Paragraf yang keempat ini adalah kesimpulan. Yang kedua ada materi bilangan pecahan biasa. Bentuk pecahan biasa diberikan dalam bentuk A per B, yaitu dua bilangan yang dipisahkan sebuah garis lurus. Bilangan yang di atas merupakan ini adalah disebut pembilang. Yang bawah disebut penyebut. Contohnya 1/2. 1 ini adalah pembilang, 2 ini adalah penyebut. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada 2/4 ditambah 3/4. Bagaimana pengerjaannya? Begini. 2
kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Karena ini sudah sama, kita langsung tulis 4. Dan di sini ditambahkan 2 tambah 3 5. Jadi hasilnya 5/4. Ini adalah bentuk pecahan biasa penjumlahan. Yang ketiga ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap jenis tumbuhan berbeda-beda. Namun secara umum bagian-bagian bunga yang lengkap dapat kamu lihat pada gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada mahkota, yang kedua kelapa sari, yang ketiga ada benang sari, yang keempat kepala peti, yang kelima ada tangkai putih, yang keenam ada bakal biji, yang ketujuh ada tangkai bunga, yang ke-8 ada kelopak, dan yang terakhir ada dasar bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga yang harus kalian ketahui. Itulah materi yang Bapak sampaikan. Selanjutnya buka halaman 40 dan coba kalian kerjakan soal-soal di situ. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal-soal berikut. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai bisa dibuka ke depan. Nanti saya koreksi dulu dan nanti saya umumkan nilai yang paling tertinggi. Setelah Bapak koreksi, ini ada 2 nama yang tertinggi. Yang pertama ada Samsudin dan yang kedua ada Lailul Fadil. Tepuk tangan buat mereka. Untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan di rumah halaman 65, kerjakan, dan minggu depan akan saya jelaskan setelah kalian mengerjakannya. Sekian materi yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Monggo ketua kelas dipimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.